Hai semuanya, aku Feby Aprianti, aku Fakultas dari Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. So, di video kali ini kita akan membahas mengenai epidemiologi, yaitu jaring-jaring sebab akibat. And yep, just keep watching. Materi ini diampu oleh Ibu Irma, Askem, Amkes. Jadi, apa sih itu jaring-jaring sebab akibat? Tapi sebelum masuk ke definisi, di sini saya akan membahas sedikit latar belakang mengenai model jaring-jaring sebab akibat. Yaitu, model ini diperkenalkan oleh Mr. Mahon yang menerangkan bahwa setiap sebab suatu penyakit saling berkaitan satu sama lain, seperti sebuah jaring laba-laba, sehingga untuk menghentikan penyakit tersebut cukup dengan memutuskan satu rantainya saja. Saya ambil contoh singkatnya, yaitu angka kematian ibu saat melahirkan bisa dipengaruhi beberapa faktor seperti pendidikan ibu yang rendah, gizi yang kurang, juga bisa dipengaruhi oleh kemiskinan, keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil. Selanjutnya kita masuk ke definisinya, yaitu jaring-jaring sebab akibat ini adalah menggambarkan hubungan yang kompleks antara berbagai faktor penyebab yang dapat memperkuat atau melemahnya satu sama lain. Nah, ada kata hubungan yang kompleks. Maksudnya bisa kita bayangkan sebuah rantai atau jaringan di mana setiap titik terhubung dengan banyaknya titik yang lain. Misalnya, jika kita menarik satu benang, maka benang-benang yang lain pun akan ikut tertarik. Nah, itu yang dinamakan dengan hubungan yang kompleks. Selanjutnya kita masuk ke konsep jaring sebab akibat. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada grafik penyakit atau diagram. Nah, penyakit ini tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal saja, melainkan penyakit ini saling berkaitan. Nah, untuk mencegah penyakit ini hanya dapat diputuskan satu rantainya saja. Contohnya yaitu penyakit diare, muncul akibat dari konsumsi makanan yang kurang bersih atau kurang sehat, atau kena makan tanpa mencuci tangan. Selain itu, muncul juga karena adanya permasalahan psikologis dan berefek pada penurunan motilitas usus halus untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Nah, contoh lainnya seperti kemiskinan yang disebabkan oleh pendidikan rendah, daya beli yang rendah, fasilitas kesehatan kurang, dan bahan makanan yang rendah, sehingga dapat mengakibatkan penyakit gizi kurang dan daya tahan tubuhnya juga menurun, serta konsumsi makanan tidak memadai. Selanjutnya kita masuk ke faktornya. Di sini ada 8 faktor. Yang pertama, perilaku, lingkungan, tempat kerja, faktor yang tidak dikenal, gen, mikroba, fenotip, dan organisasi sosial. Nah, kita jelaskan satu persatu. Faktor yang pertama yaitu perilaku. Nah, perilaku ini mencakup kebiasaan atau tindakan kita sehari-hari. Misalnya, merokok, pola makan yang tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Faktor yang kedua yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini seperti polusi udara, kualitas air, dan kondisi sanitasi dapat mempengaruhi kesehatan kita. Misalnya, tinggal di daerah polusi yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu tempat kerja, di mana tempat kerja juga berperan penting karena misalnya bekerja di lingkungan yang
paparannya bahan kimianya itu tinggi akan berdampak meningkatkan risiko kanker. Kemudian faktor yang tidak dikenal atau tidak diketahui secara pasti oleh para ilmuwan seperti itu. Kemudian faktor gen atau keturunan juga berpengaruh. Misalnya jika ada keluarga dengan diabetes, risiko kita untuk mengidap diabetes juga lebih tinggi. Kemudian faktor yang keenam ada mikroba, seperti bakteri, virus, atau mikroorganisme lainnya yang menyebabkan penyakit, contohnya virus COVID-19. Kemudian faktor ketujuh ada fenotip, yaitu fenotip ini adalah karakteristik fisik yang terlihat dari seseorang dan dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Misalnya seseorang dengan fenotip obesitas mungkin lebih rentan terhadap penyakit jantung. Kemudian faktor yang terakhir yaitu organisasi sosial. Nah, struktur dan dinamika sosial juga berpengaruh untuk kesehatan kita. Misalnya akses terhadap layanan kesehatan yang baik dan sosial dapat meningkat kesejahteraan seseorang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Thank you for watching.